Pernahkah kalian membayangkan, seorang bos wanita yang dikenal kejam, angkuh, dan hidup bergelimang harta, tiba-tiba harus menangis histeris sambil bersimpuh di lantai tanah sebuah rumah gubuk? Niat hati ingin memecat dan memenjarakan sopir pribadinya karena tuduhan pencurian, sang CEO justru ditampar oleh kenyataan pahit yang meruntuhkan kesombongannya. Apa sebenarnya yang ia lihat di balik pintu rumah reot itu? Dan rahasia besar apa yang disembunyikan oleh sang sopir yang selama ini hanya diam dan menunduk? Simak kisah selengkapnya, karena cerita ini akan mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang terlihat paling rendah di mata manusia, justru memiliki derajat paling tinggi di mata Tuhan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar saluran Ken Arok Productions semakin berkembang memberikan tontonan yang inspiratif. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan berkomentar, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kebahagiaan yang tidak putus-putus untuk keluarga kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal? Mari kita saling mendoakan agar semua hajat kita dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Selamat mendengarkan. Pagi itu di kawasan elit Jakarta Selatan, suasana di lobi kantor Andara Tech terasa mencekam. Para karyawan berjalan menunduk, takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Sumber ketegangan itu berasal dari seorang wanita cantik namun berwajah dingin yang baru saja turun dari mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Dia adalah Devita Andara, sang pemimpin perusahaan yang dijuluki Ratu Es oleh para pegawainya. Devita membanting pintu mobil dengan keras, membuat sopir yang duduk di kursi depan gemetar ketakutan. "Kamu ini bisa nyetir tidak sih? Berapa kali saya bilang, kalau mengerem itu pakai perasaan. Kopi saya sampai tumpah sedikit ditutupnya. Kamu mau ganti rugi baju saya yang harganya puluhan juta ini?" bentak Devita dengan suara melengking yang menggema di area parkir VIP. Sopir parubaya itu hanya bisa menangkupkan tangan memohon ampun. "Maaf, Bu Devita. Tadi ada motor nyelonong, saya kaget. Saya tidak butuh alasan. Pergi ke bagian personalia sekarang, ambil pesangon kamu, dan jangan pernah tunjukkan wajah kamu lagi di depan saya. Kamu saya pecat." Tanpa belas kasihan, Devita melangkah masuk ke gedung pencakar langit itu, meninggalkan sopir ke-10-nya bulan ini yang kehilangan pekerjaan hanya karena masalah pengereman. Di ruangannya yang luas dan dingin, Devita langsung memanggil manajer personalia lewat telepon. Ia tidak peduli betapa pusingnya departemen itu mencari pengganti. Baginya, kesempurnaan adalah harga mati. Ia butuh sopir yang tidak banyak bicara, gesit membelah kemacetan Jakarta, dan tahan banting. Sore harinya, di tengah kepanikan mencari pengganti karena Devita memiliki jadwal rapat penting besok pagi, seorang pria datang melamar. Penampilannya sangat sederhana, mengenakan kemeja putih polos yang agak lusuh namun bersih, serta topi yang menutupi sebagian wajahnya. Namanya Dava Wiguna. Tidak ada aura istimewa dari dirinya, ia terlihat seperti pria biasa yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup. "Saya dengar ibu mencari sopir. Saya hafal jalanan tikus Jakarta dan saya bisa menyetir dengan tenang," ucap Dava dengan nada suara yang rendah dan sopan saat diwawancara singkat oleh Devita di lobi. Devita menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. "Jangan cuma omong kosong. Saya mau lihat buktinya sekarang. Antar saya ke pertemuan di Tamrin. Jalanan sekarang sedang macet parah. Kalau sampai kopi saya tumpah setetes saja, atau kita terlambat 1 menit saja, kamu langsung angkat kaki." Dava mengangguk patuh. Ia segera duduk di balik kemudi mobil mewah milik Devita. Dan benar saja, begitu keluar dari gedung, jalanan Jakarta sudah berubah menjadi lautan kendaraan yang semrawut. Bunyi klakson bersahutan di mana-mana. Namun, anehnya, di tangan Dava, mobil besar itu meluncur dengan sangat halus. Dava seolah menari di antara celah kemacetan. Ia tahu kapan harus menyalip, kapan harus melambat, tanpa membuat penumpang di belakang merasa terguncang. Devita yang biasanya sibuk mengomel jika macet, kali ini terdiam. Ia melirik gelas kopinya yang ia letakkan di sandaran tangan. Permukaan air kopi itu tenang, nyaris tidak berguncang. Devita melirik jam tangannya, mereka bahkan tiba 5 menit lebih awal dari jadwal. Untuk pertama kalinya, Devita merasa ada yang berbeda.
Sopir ini bukan sopir sembarangan. Oke, kamu saya terima, ucap Devita dingin tanpa menoleh saat turun di lobi gedung pertemuan. Gaji kamu standar, tapi kalau kerjamu bagus ada bonus. Ingat satu hal, Dava. Jangan banyak omong, jangan kepo urusan saya, dan jangan pernah telat. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, jawab Dava singkat. Devita berlalu dengan langkah angkuhnya, tidak menyadari bahwa di balik topi lusuh itu, Dava menatap punggung bos barunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sorot mata lelah, namun juga menyeratkan kecerdasan yang disembunyikan rapat-rapat. Dava bukanlah sekadar sopir yang beruntung, ia adalah seseorang yang sedang menyamar di balik kemudi takdir, menunggu waktu yang tepat untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar mengantar jemput majikan. Hari pertama Dava resmi bekerja sebagai sopir pribadi Devita, dimulai dengan ketegangan yang sudah menjadi sarapan sehari-hari sang CEO. Matahari baru saja terbit, namun Devita sudah melangkah terburu-buru keluar dari lobi apartemen mewahnya sambil menempelkan ponsel di telinga. Wajah cantiknya tampak merah pada menahan amarah, sementara tangan kanannya sibuk memegang tumpukan berkas tebal. Dava yang sudah menunggu di samping mobil sejak subuh, dengan sigap membukakan pintu penumpang belakang. Namun, Devita masuk tanpa menoleh sedikitpun. Ia terlalu sibuk memarahi manajer pemasarannya di ujung telepon. Saya tidak mau tahu. Pokoknya data penjualan kuartal ini harus ada di meja saya sebelum jam 9. Kalau tidak becus kerja, lebih baik kamu angkat kaki dari perusahaan saya sekarang juga. Bentak Devita sambil menghempaskan tubuhnya ke jok kulit mobil yang empuk. Napas Devita memburu. Dengan gerakan kasar, ia menarik sabuk pengaman di sampingnya. Namun, karena terlalu emosi dan menariknya terlalu kencang, mekanisme sabuk itu justru macet. Tali pengaman itu terkunci, tidak mau ditarik, juga tidak mau masuk kembali. Devita mendesis kesal, ia mencoba menyentaknya berkali-kali namun hasilnya nihil. Sabuk itu bergeming seolah menantang kesabarannya yang sudah setipis tisu. Sial, kenapa pagi ini semuanya menyebalkan sih? Bahkan mobil ini pun melawan saya. Gerutu Devita sambil memukul pelan mekanisme sabuk itu. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kokoh namun lembut terulur dari arah depan. Dava sudah memutar tubuhnya ke belakang. Tanpa banyak bicara, ia mencondongkan badannya melewati celah antara kursi depan untuk menjangkau sabuk pengaman di sisi Devita. Maaf, Bu. Jangan ditarik paksa. Biar saya bantu, ucap Dava dengan suara yang tenang, kontras sekali dengan nada tinggi Devita barusan. Devita terdiam. Tubuh Dava condong begitu dekat ke arahnya untuk membetulkan posisi sabuk yang tersangkut di rel bawah. Sangat dekat. Mungkin jarak wajah mereka hanya tinggal 5 cm saja. Untuk pertama kalinya, Devita bisa melihat dengan jelas mata Dava yang biasanya tertutup bayang-bayang topi. Mata itu teduh, tajam, namun menenangkan. Tidak ada rasa takut di sana, hanya fokus untuk menyelesaikan masalah kecil itu. Di detik yang terasa melambat itu, hidung Devita menangkap aroma yang tidak biasa. Bukan aroma parfum mahal buatan Prancis yang biasa dipakai oleh rekan-rekan bisnisnya yang kaya raya. Aroma yang menguar dari tubuh Dava adalah wangi sabun batang aroma mint yang murah, bercampur dengan wangi pewangi pakaian sasetan. Sederhana, namun anehnya terasa begitu segar dan maskulin. Wangi itu seolah menyusup masuk ke rongga dada Devita, memaksanya untuk menahan napas sejenak. Jantungnya yang tadi berdegup karena amarah, kini tiba-tiba berdetak dengan irama yang berbeda. Ada desiran aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Klik. Bunyi kunci sabuk pengaman yang terpasang sempurna memecah keheningan singkat itu. Dava perlahan menarik tubuhnya kembali ke posisi duduk di depan, lalu membetulkan letak spion tengah. Lewat pantulan cermin itu, matanya bertemu sekilas dengan mata Devita yang masih terpaku kaku. Maaf lancang, Bu. Sekarang sudah aman, kata Dava datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Devita tersentak dari lamunannya. Ia buru-buru memalingkan wajah ke jendela, menyembunyikan pipinya yang terasa memanas tanpa alasan. Ia bingung dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa seorang Devita Andara, wanita besi yang ditakuti banyak pria mapan, mendadak salah tingkah hanya karena dibantu pasang sabuk pengaman oleh sopirnya sendiri? Devita berdeham keras untuk mengusir rasa canggung itu, lalu kembali berpura-pura sibuk dengan ponselnya,
meski pikirannya kini tidak lagi sepenuhnya tertuju pada pekerjaan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah percikan kecil yang baru saja menyala di jok belakang mobil itu. Seminggu telah berlalu sejak Dava resmi menjadi sopir pribadi Devita. Dalam waktu singkat itu pula, Dava membuktikan bahwa dirinya bukanlah sekadar pengemudi biasa. Ia seolah memiliki indera keenam. Tanpa perlu diingatkan, Dava sudah menghafal seluruh jadwal kegiatan Devita, rute-rute tercepat untuk menghindari demonstrasi di pusat kota, hingga kapan waktu yang tepat untuk memutar musik klasik agar bosnya bisa beristirahat sejenak di perjalanan. Ia bekerja dalam diam, efisien, dan nyaris tanpa celah, membuat Devita yang perfeksionis mulai kehabisan bahan untuk memarahinya. Siang itu, matahari Jakarta bersinar sangat terik, membakar aspal jalanan Sudirman yang macet total. Di kursi belakang, Devita tampak gelisah. Wajahnya pucat dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Sejak pagi buta, ia sudah memimpin 3 rapat berturut-turut tanpa sempat menyentuh sarapan, apalagi makan siang. Perutnya mulai perih melilit minta diisi, namun ego Devita terlalu tinggi untuk mengakui kelemahannya. Ia gengsi jika harus meminta Dava menepikan mobil di minimarket atau warung pinggir jalan hanya untuk membeli roti. Tahan, Devita. Tahan. Jangan sampai kelihatan lemah di depan bawahan. Batin Devita menyemangati dirinya sendiri, meski cacing di perutnya berontak hebat. Suara gemuruh kecil terdengar dari perut Devita. Meski pelan, di dalam kabin mobil yang hening dan kedap suara itu, bunyinya terdengar cukup jelas. Devita langsung menyilangkan tangan di depan perut, wajahnya merah pada menahan malu. Ia melirik tajam ke arah spion, berdoa semoga Dava tidak mendengarnya. Dava tetap tenang memandang jalanan, namun tangan kirinya perlahan merogoh sesuatu dari tas kain kecil di kursi sebelahnya. Tanpa menoleh ke belakang, Dava menyodorkan sebuah kotak bekal plastik sederhana yang bersih. "Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi perjalanan ke kantor masih sekitar 1 jam lagi kalau macetnya begini," ujar Dava dengan nada bicara yang datar namun sopan. Devita mengernyitkan dahi, menatap kotak itu dengan curiga. "Apa ini? Kamu mau menyogok saya?" "Bukan sogokan, Bu. Itu hanya potongan buah segar. Ibu saya selalu bilang, kalau orang bekerja pakai otak itu butuh asupan gula alami biar fokusnya tidak hilang. Tadi pagi ibu saya memaksa saya membawanya, tapi saya masih kenyang. Kalau ibu tidak keberatan, silakan dimakan daripada mubazir." "Sayang kalau dibuang," jawab Dava santai, seolah-olah menawarkan makanan kepada atasan adalah hal yang paling wajar di dunia. Devita terdiam sejenak. Alasannya sangat masuk akal dan tidak menyinggung harga dirinya. Dengan ragu, Devita mengambil kotak itu dan membukanya. Isinya adalah potongan pepaya dan melon yang dipotong rapi seukuran suapan mulut, lengkap dengan garpu kecil. Kesederhanaan yang tertata apik. Suapan pertama masuk ke mulut Devita. Rasa manis dan dingin buah itu seketika membasuh rasa perih di lambungnya. Rasanya enak sekali, jauh lebih nikmat daripada catering kantor yang hambar. Tanpa sadar, Devita menghabiskan separuh isi kotak itu dengan lahap. Sambil mengunyah, matanya diam-diam mencuri pandang ke arah spion tengah. Ia melihat pantulan mata Dava yang fokus menyetir, tanpa ada senyum mengejek atau merendahkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kemewahan namun sepi, Devita merasakan bentuk perhatian yang tulus. Bukan perhatian karena uang atau jabatan, melainkan perhatian murni dari seorang manusia kepada manusia lain yang sedang kelaparan. Di balik kemudi itu, Dava bukan lagi sekadar sopir, ia adalah pelindung yang peka, yang mulai meruntuhkan tembok es di hati sang ratu SCBD, potong demi potong buah segar. Namun, ibarat langit Jakarta yang cepat berubah mendung, rasa kagum Devita kepada Dava tidak bertahan lama. Insting bisnis Devita yang tajam mulai menangkap pola aneh dari perilaku sopirnya itu. Devita menyadari bahwa setiap hari Selasa dan Jumat, tepat pukul 1 siang, Dava selalu meminta izin dengan alasan-alasan klise. Kadang ia beralasan ingin ke bengkel untuk mengecek rem, kadang beralasan ingin mengisi angin ban, atau sekadar ingin membeli makan siang di tempat yang jauh. Setiap kali izin, Dava akan menghilang selama tepat 2 jam. Lalu kembali dengan wajah lelah dan baju yang sedikit lebih kusut dari biasanya. Bagi orang lain, mungkin itu hal biasa. Tapi bagi Devita yang hidup di dunia bisnis penuh intrik, ini adalah tanda bahaya. Pikirannya mulai liar.
Jangan-jangan Dava adalah mata-mata yang dikirim oleh Rian Pratama, musuh bebuyutannya yang sedang bersaing ketat dalam tender proyek pemerintah. Jangan-jangan Dava menggunakan waktu 2 jam itu untuk membocorkan rahasia perjalanannya kepada pihak lawan. Puncak ketegangan itu meledak pada suatu sore yang kelabu. Devita baru saja selesai pertemuan dan hendak memeriksa kembali materi presentasi untuk tender besar besok pagi. Ia merogoh tas kerjanya, mencari benda paling berharga saat itu, sebuah flash disk emas berhiaskan berlian imitasi yang berisi seluruh data rahasia perusahaan dan strategi harga untuk memenangkan tender. Jantung Devita seakan berhenti berdetak. Flash disk itu tidak ada. Ia membongkar isi tasnya, menumpahkan semua barang ke jok mobil. Nihil. Keringat dingin mengucur deras. Ia ingat betul benda itu terakhir kali ia pegang saat di dalam mobil pagi tadi. Devita langsung menatap punggung Dava dengan tatapan menyala. Rasa curiga yang dipendamnya selama ini meledak menjadi tuduhan yang menyakitkan. "Berhenti di pinggir jalan sekarang," teriak Devita histeris. Dava kaget dan segera menepikan mobil. Belum sempat ia bertanya, Devita sudah mencercanya. "Mana flash disk saya? Kamu ambilkan? Kamu pasti jual data saya ke Rian Pratama saat kamu izin menghilang tadi siang, kan?" "Mengaku saja." Dava terperanjat. Wajahnya yang tenang berubah tegang. Harga dirinya sebagai laki-laki dan pekerja jujur serasa diinjak-injak. Ia menoleh ke belakang, menatap mata Devita dengan sorot terluka yang dalam. "Demi Tuhan, Bu, saya tidak pernah menyentuh barang-barang Ibu, apalagi mencurinya. Saya memang orang miskin, tapi saya tidak makan uang haram," jawab Dava dengan suara bergetar menahan emosi. "Alah, jangan drama. Orang miskin seperti kamu akan melakukan apa saja demi uang." Devita tidak mau mendengar. Ia menunjuk wajah Dava dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. "Dengar baik-baik, Dava. Saya beri waktu kamu sampai besok pagi. Kalau flash disk itu tidak ada di meja saya besok jam 8 pagi, saya pastikan polisi yang akan menjemput kamu di rumah gubukmu itu. Saya akan pastikan kamu membusuk di penjara." Ancaman itu menggantung di udara, menciptakan jurang pemisah yang lebar dan dingin di antara mereka. Dava hanya diam, menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menelan rasa sakit hati yang perih. Ia kembali menyalakan mesin mobil tanpa membela diri lagi, membiarkan keheningan yang mencekam menemani sisa perjalanan mereka. Keesokan paginya, kekhawatiran Devita terbukti benar. Jam menunjukkan pukul 7 tepat, namun kursi pengemudi mobilnya masih kosong. Sosok Dava yang biasanya datang lebih awal dari matahari terbit, kini tidak terlihat batang hidungnya. Devita mencoba menghubungi nomor ponsel Dava berkali-kali, namun hanya suara operator yang menjawab bahwa nomor tersebut sedang tidak aktif. Amarah Devita memuncak hingga ke ubun-ubun. Baginya, ketidakhadiran Dava ini adalah pengakuan bersalah. Dava pasti sudah kabur membawa data perusahaannya dan menjualnya ke pihak lawan. Kurang ajar. Dia pikir dia bisa lari dari saya setelah mengkhianati kepercayaan saya, geram Devita sambil membanting ponselnya ke jok penumpang. Tanpa menunggu sopir pengganti dari kantor, Devita nekat duduk di balik kemudi. Ia menarik sabuk pengaman dengan kasar dan menginjak gas dalam-dalam. Tujuan di peta digital mobil mewahnya sudah terkunci. Sebuah alamat di kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta Utara. Devita bertekad untuk menyeret Dava ke kantor polisi dengan tangannya sendiri. Ia tidak peduli jika harus masuk ke lubang semut sekalipun. Perjalanan itu terasa menyiksa. Semakin dekat ke lokasi, pemandangan gedung-gedung kaca pencakar langit berganti menjadi deretan rumah kusam yang berdempetan tak beraturan. Jalan aspal mulus berubah menjadi jalanan rusak berlubang yang digenangi air keruh sisa hujan semalam. Mobil sedan mewah milik Devita tampak sangat asing dan mencolok di antara angkutan umum tua dan gerobak pedagang kaki lima yang memadati jalan. Beberapa warga menatap mobil itu dengan tatapan heran dan curiga, membuat Devita semakin tidak nyaman. Akhirnya, peta digital itu berhenti di depan sebuah gang sempit yang hanya muat satu motor. Mobil tidak mungkin masuk ke sana. Dengan enggan, Devita memarkir mobilnya di pinggir jalan yang becek. Ia turun dengan wajah masam, mengenakan pakaian kantor bermerek dan sepatu hak tinggi yang harganya setara dengan biaya hidup warga di sana selama setahun. Tempat macam apa ini? Bau amisnya menyengat sekali, gumam Devita sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra.
Devita melangkah masuk ke dalam gang itu dengan susah payah. Ia harus berjalan jinjit, melompati genangan air berwarna hitam agar sepatunya tidak kotor, meski percuma saja karena cipratan lumpur tetap mengenai kakinya. Setiap langkah terasa berat dan menjijikkan baginya. Namun, rasa marah yang membara di dadanya mengalahkan rasa jijiknya. Ia bertanya kepada seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian, dan ibu itu menunjuk ke arah sebuah rumah petak semi permanen di ujung gang yang kondisinya paling memprihatinkan. Devita berdiri di depan rumah itu. Dindingnya dari triplex yang sudah lapuk dimakan rayap, atapnya seng berkarat yang ditambal terpal plastik. Pintunya terbuka lebar, seolah penghuninya tidak takut kemalingan, karena memang tidak ada harta yang bisa dicuri. Napas Devita memburu. Ia sudah menyiapkan 1000 kata makian untuk Dava. Dengan langkah mantap dan tatapan nyalang, ia melangkah mendekati pintu itu, siap meledakkan amarahnya tanpa ampun. Devita melangkah masuk melewati ambang pintu tanpa permisi. Mulutnya sudah terbuka, siap melontarkan kalimat pemecatan dan ancaman penjara yang paling menyakitkan. Namun, baru satu langkah kakinya memijak lantai semen yang retak dan dingin itu, seluruh amarah yang sudah ia siapkan di ujung lidah mendadak lenyap tak berbekas. Tenggorokannya tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas pita suaranya, hingga ia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Pemandangan di depannya bukanlah markas sindikat pencuri data, atau tempat berfoya-foya hasil kejahatan. Apa yang dilihat Devita justru sebuah potret kehidupan yang menampar egonya dengan sangat keras. Di sudut ruangan yang remang-remang dan hanya diterangi lampu bohlam kuning yang redup, ia melihat Dava. Pria itu masih mengenakan kemeja seragam sopir yang sama dengan kemarin, kini tampak kusut dan basah oleh keringat. Dava sedang duduk bersimpu di lantai, memegang mangkuk plastik berisi bubur bayam yang cair. Dengan gerakan yang sangat lembut dan sabar, ia menyuapkan sesendok bubur ke mulut seorang wanita tua yang terbaring lemah di atas kasur tipis tanpa dipan. Wajah wanita itu, Bu Asih, ibu Dava, terlihat begitu pucat, nyaris seputih kertas. Bibirnya pecah-pecah dan matanya cekung, tanda-tanda anemia parah yang menggerogoti tubuh rentanya. Setiap kali menelan, ia meringis pelan, seolah tenaganya sudah habis tak bersisa. Tidak jauh dari mereka, duduk seorang pria parubaya di atas sebuah kursi roda bekas yang rodanya sudah berkarat. Itu Pak Ruslan, ayah Dava. Kakinya yang lumpuh total, membuatnya hanya bisa diam menyaksikan anak laki-lakinya mengurus keluarga sendirian. Tatapan Pak Ruslan kosong namun basah, menyiratkan rasa bersalah karena merasa menjadi beban bagi anaknya. Devita terpaku kaku di tempatnya berdiri. Tas tangan mahalnya yang berharga ratusan juta rupiah tiba-tiba terasa sangat berat di tangannya. Seberat rasa malu yang kini menghantam ulu hatinya. Ia baru sadar, bau amis dan apek yang ia cium sepanjang gang tadi tertutup rapat oleh aroma kasih sayang yang begitu kuat di ruangan sempit ini. Tiba-tiba, Dava yang merasa ada orang lain di ruangan itu menoleh. Matanya membelalak kaget saat melihat sosok bosnya berdiri di ambang pintu dengan wajah syok. "Bu Devita? Sedang apa ibu di sini?" tanya Dava dengan suara parau. Nada bicaranya bukan nada takut seperti orang yang tertangkap basah mencuri. Justru, itu adalah nada seorang pria yang harga dirinya runtuh karena kemiskinannya telanjang di depan orang yang paling ia hormati. Dava buru-buru meletakkan mangkuk bubur dan berusaha berdiri menutupi ibunya, seolah ingin melindungi kehormatan keluarganya yang tersisa dari tatapan orang kaya. "Maaf tempatnya kotor. Bu, ibu jangan masuk, nanti sepatunya rusak," lanjut Dava sambil menunduk dalam-dalam. Mendengar itu, jantung Devita rasanya seperti diremas. Di saat dirinya datang dengan niat menghancurkan hidup Dava, pria itu justru masih memikirkan kebersihan sepatu mahal milik bosnya. Seketika itu juga, Devita merasa menjadi manusia paling kerdil di dunia ini. Suasana di dalam rumah peta itu begitu hening dan mencekam. Hanya suara napas berat Bu Asih yang terdengar memecah kesunyian. Devita masih berdiri mematung, lidahnya keluh, tidak tahu harus berbuat apa. Rasa bersalah mulai merambat naik ke dadanya, namun egonya masih berusaha mencari pembenaran. Tapi dia tetap pencuri. Batin Devita mencoba membela diri, meski hatinya mulai ragu. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh suara langkah kaki yang berlari tergesa-gesa di jalan setapak depan rumah. "Mas Dava! Mas Dava!" Seorang gadis remaja berseragam SMA dengan tas punggung yang terlihat berat menerobos masuk ke dalam rumah dengan napas terengah-engah.
Wajahnya polos, tanpa riasan, namun memancarkan keceriaan yang kontras dengan suasana muram di ruangan itu. Itu adalah Rara, adik bungsu Dava. Di tangannya yang mengepal, ia menggenggam sesuatu yang berkilauan tertimpa cahaya lampu bohlam. Dava menoleh, kaget melihat adiknya pulang lebih cepat. Rara? Kenapa lari-larian begitu? Ada apa? Tanpa menyadari kehadiran Devita yang berdiri kaku di pojok ruangan, Rara langsung menyodorkan benda yang digenggamnya ke arah kakaknya. Benda itu adalah sebuah flash disk berwarna emas dengan hiasan permata imitasi. Benda yang sejak semalam membuat Devita tidak bisa tidur dan hampir memenjarakan Dava. Mas, ini punya bos kamu kan? Tadi pas aku nebeng mobil Mas Dava sampai depan gang sekolah, benda ini jatuh dari tas ibu bos, terus nyelip di sela-sela jok belakang. Untung aku lihat pas mau turun. Maaf ya mas, aku baru sempat pulang sekarang buat kasih ini, soalnya tadi ada pelajaran tambahan. Cerocos Rara dengan polosnya. Dava menerima flash disk itu dengan tangan gemetar. Ia menatap benda kecil itu, lalu beralih menatap wajah Devita. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Dava, tapi tatapan matanya seolah berteriak, menyuarakan kebenaran yang selama ini dituduhkan padanya. Devita merasa dunianya runtuh seketika. Lututnya lemas. Ternyata, tuduhannya salah besar. Flash disk itu tidak dicuri, tidak dijual, melainkan terjatuh karena kecerobohannya sendiri. Dan soal saya sering izin setiap jam 1 siang. Dava akhirnya buka suara, nadanya pelan namun tegas, memecah rasa malu Devita yang semakin memuncak. Itu bukan untuk bertemu saingan bisnis ibu. Setiap jam 1, saya harus pulang sebentar untuk memastikan ibu saya minum obat penambah darah dan makan siang. Ibu saya sakit anemia parah, Bu. Kalau telat makan sedikit saja, beliau bisa pingsan dan tidak ada yang bisa mengangkatnya ke tempat tidur, karena bapak lumpuh dan Rara masih sekolah. Dava menarik napas panjang, menahan genangan air di pelupuk matanya. Saya cuma punya waktu istirahat 1 jam, jadi saya harus ngebut pulang pergi demi menyuapi ibu saya. Saya minta maaf kalau itu membuat ibu curiga. Penjelasan itu menghantam dada Devita lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia menatap Rara yang bingung, menatap Pak Ruslan yang sedih, dan menatap Bu Asih yang lemah. Devita, sang ratu SCBD yang merasa dirinya paling benar, kini sadar bahwa ia hanyalah seorang wanita arogan yang telah menghakimi ketulusan seorang anak yang berbakti. Air mata yang sejak tadi ditahannya, akhirnya jatuh juga membasahi pipi halusnya. Rasa bersalah itu bagaikan ombak besar yang menghantam karang ego Devita, hingga hancur berkeping-keping. Ia tidak sanggup lagi menatap mata Dava yang penuh kejujuran itu. Namun, Devita bukanlah tipe wanita yang hanya diam meratapi kesalahan. Ia adalah seorang eksekutor, seorang pemimpin yang terbiasa mencari solusi instan untuk setiap masalah. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Devita merogoh saku blazernya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Tanpa meminta persetujuan siapapun, jari-jari lentiknya dengan cepat menekan nomor kontak dokter pribadi langganan keluarganya, seorang spesialis penyakit dalam terbaik di Jakarta. Halo, Dokter Gunawan? Saya butuh Anda sekarang juga. Saya kirim lokasinya, tolong bawa peralatan lengkap dan ambulans VIP. Jangan bertanya siapa pasiennya, lakukan saja. Biaya bukan masalah, perintah Devita dengan nada tegas yang biasa ia gunakan di ruang rapat. Mendengar itu, Dava tersentak. Ia melangkah maju dan dengan berani menahan tangan Devita yang sedang memegang ponsel. Bu, tolong hentikan, ucap Dava lirih namun tegas. Kami memang orang susah, Bu, tapi kami masih punya harga diri. Kami tidak butuh belas kasihan atau sedekah dari ibu hanya karena ibu merasa bersalah. Tolong, biarkan kami hidup dengan cara kami sendiri. Devita tertegun. Penolakan itu justru semakin membuatnya sadar betapa tingginya martabat laki-laki di hadapannya ini. Dava lebih memilih menderita dalam diam daripada harus mengemis. Tapi Devita tidak mau kalah. Ia tahu, jika menggunakan pendekatan emosional, Dava pasti akan terus menolak. Maka, otak bisnisnya pun bekerja. Devita mematikan panggilan teleponnya sejenak. Ia melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan sedikit agresif, tangan Devita terulur mencengkeram kerah ke meja Dava. Ia menarik tubuh tegap sopirnya itu hingga wajah mereka sejajar,
memaksa Dava menatap langsung ke dalam manik matanya yang kini menyala penuh tekad. Dengar baik-baik, Dava Wiguna. Siapa bilang ini sedekah? Ini bisnis, ucap Devita dengan tatapan tajam yang mengunci. Dava terdiam, bingung dengan tingkah bosnya. Jantungnya berdegup kencang karena kedekatan fisik yang tiba-tiba ini. Kamu itu sopir saya. Nyawa saya ada di tangan kamu setiap hari di jalanan. Lanjut Devita dengan nada yang ditekan penuh penekanan, namun terdengar gemas. Kalau pikiranmu kacau karena memikirkan ibumu yang sakit, konsentrasimu pecah. Kalau kamu tidak fokus, kita bisa kecelakaan, dan saya bisa mati. Jadi, pengobatan ibumu ini adalah investasi perusahaan. Saya mau aset saya, yaitu kamu, bekerja dengan performa 100%. Kalau ibumu sembuh, kamu tenang, nyetirmu bagus, perusahaan saya untung. Itu hitung-hitungannya. Devita melepaskan cengkeramannya perlahan, lalu merapikan kerah baju Dava yang sedikit berantakan akibat ulahnya tadi. Tatapannya melembut, berubah menjadi sorot memohon yang tulus. Jadi, anggap ini kontrak profesional. Deal? Dava terpaku. Ia melihat kesungguhan yang luar biasa di mata wanita itu. Tidak ada lagi keangkuhan, yang ada hanyalah keinginan tulus untuk menebus kesalahan dengan cara yang ia bisa. Perlahan, pertahanan diri Dava runtuh. Ia mengangguk pelan, air mata haru menetes di pipinya yang kasar. Deal, Bu. Terima kasih, bisik Dava. Untuk pertama kalinya, sebuah kesepakatan bisnis terjadi bukan di atas kertas bermeterai di gedung bertingkat, melainkan lewat tatapan mata di sebuah gubuk reot, mengikat dua hati yang tadinya berseberangan. Sejak perjanjian kontrak hati di rumah gubuk itu, dinding es yang selama ini memisahkan kursi depan dan kursi belakang perlahan mencair. Mobil sedan mewah itu tidak lagi terasa seperti ruang kerja yang kaku dan dingin, melainkan mulai hangat oleh percakapan-percakapan kecil yang manusiawi. Devita tidak lagi memandang Dava sebagai robot pengemudi, dan Dava pun mulai melihat sisi lain bosnya yang ternyata kesepian di balik topeng wanitanya besinya. Suatu malam, sepulang dari lembur panjang yang melelahkan, perut Devita kembali berdemo minta diisi. Kali ini, ia tidak gengsi lagi. Dengan nada sedikit manja yang jarang ia tunjukkan, Devita menantang Dava untuk membawanya makan malam di tempat yang enak, murah, dan merakyat. Dava tersenyum tipis di balik kemudi, lalu memutar setir menuju sebuah warung tenda pecel lele pinggir jalan yang legendaris di kawasan Jakarta Selatan. Pemandangan yang terjadi selanjutnya sungguh kontras dan menggelitik. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap seharga miliaran rupiah parkir bersandingan dengan gerobak gorengan. Devita turun dengan setelan blazer mahalnya, lalu dengan canggung duduk di bangku plastik berwarna merah yang sedikit goyang. Asap pembakaran lele mengepul, bercampur dengan aroma sambal terasi yang menggugah selera. Ini cara makannya gimana, Dava? Pakai sendok garpu mana? Tanya Devita bingung melihat lele goreng kering di piring rotan. Pakai tangan langsung, Bu. Namanya muluk. Rasanya beda, lebih nikmat, ajari Dava sambil membasuh tangannya di mangkuk kobokan dengan santai. Ragu-ragu, Devita meniru gerakan Dava. Ia mencubit daging lele, mencocolnya sedikit ke sambal merah yang berminyak, lalu menyuapkannya ke mulut. Matanya membelalak. Rasa gurih, asin, dan pedas meledak di lidahnya. Ternyata enak luar biasa. Devita makan dengan lahap, melupakan diet ketat dan tata krama meja makan bangsawan yang selama ini ia agungkan. Namun, ia meremehkan kekuatan cabai rawit setan di sambal itu. Hah, pedas banget, Dava. Air, mana air? Devita mendesis kepedasan, wajahnya memerah padam, air mata mulai menggenang di sudut matanya, dan hidung mancungnya memerah seperti tomat matang. Melihat bosnya yang biasanya anggun kini kelimpungan kepedasan sambil mengipas-ngipas lidah, Dava tidak bisa menahan diri. Tawa lepasnya meledak. Hahaha. Pelan-pelan, Bu. Itu sambal level setan, tawa Dava renyah. Devita terpaku sejenak. Itu pertama kalinya ia melihat Dava tertawa lepas tanpa beban. Wajah Dava yang biasanya datar, kini terlihat sangat tampan dan bercahaya saat tersenyum lebar menampilkan deretan gigi putihnya. Tanpa sadar, tangan Dava terulur refleks.
Ia mengambil selembar tisu dan dengan lembut menyeka butiran keringat yang menetes di dahi dan pelipis Devita. "Maaf, Bu. Keringatnya sampai mau masuk mata," ucap Dava lembut. Gerakan tangan Dava terhenti di udara saat menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Wajah mereka berdua hanya berjarak jengkal. Suara bising jalanan dan denting penggorengan seolah lenyap, digantikan oleh detak jantung mereka yang berpacu kencang. Devita menatap mata Dava, dan Dava menatap mata Devita. Di bawah cahaya lampu tenda yang remang-remang, di antara aroma lele goreng dan asap knalpot, benih-benih perasaan yang tidak seharusnya ada antara bos dan sopir, mulai tumbuh semakin subur. Keduanya buru-buru memalingkan wajah dengan pipi yang sama-sama merona merah, mencoba menetralkan rasa canggung yang manis itu dengan meminum es teh manis masing-masing hingga tandas. Beberapa hari kemudian, Devita harus menghadiri sebuah pesta gala bisnis bergengsi di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Bundaran HI. Ini bukan sekadar pesta hura-hura, melainkan medan perang tempat para hiu bisnis saling memamerkan taring kekuasaan mereka. Devita tampil memukau dengan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, sementara Dava, yang bertugas mengantar, menunggu dengan setia di area parkir VIP sambil bersandar di badan mobil, mengenakan seragam sopirnya yang rapi. Namun, ketenangan malam itu terusik ketika acara selesai. Saat Devita berjalan menuju lobi untuk pulang, langkahnya dihadang oleh Rian Pratama, pesaing bisnis utamanya yang licik. Rian, dengan setelan jas mahalnya dan senyum mengejek yang khas, menatap Devita lalu beralih menatap Dava yang sedang membukakan pintu mobil. Wah, lihat siapa ini," ujar Rian dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar didengar oleh kolega bisnis lain di sekitar lobi. "Ratu SCBD, ternyata selera rekrutmennya rendah juga ya. Kamu tahu siapa yang memegang setir mobil mahalamu itu, Devita?" Devita menghentikan langkahnya, menatap Rian dengan dingin. "Minggir, Rian. Saya tidak punya waktu meladeni omong kosongmu." "Ini bukan omong kosong, tapi peringatan." Rian tertawa meremehkan sambil menunjuk wajah Dava dengan telunjuknya. "Pria yang kamu jadikan sopir ini adalah Dava Wiguna. Mantan CEO startup unicorn yang jatuh miskin karena kasus penggelapan dana 3 tahun lalu. Dia ini sampah bisnis, Devita. Mantan napi korporat yang bangkrut total." Dava terdiam kaku. Rahangnya mengeras menahan amarah. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Devita. Rasa malu karena masa lalunya dikuliti di depan umum membuat dadanya sesak. Rian belum puas. Ia mendekat ke telinga Devita, namun suaranya cukup keras untuk menusuk hati Dava. "Dan asal kamu tahu, di hari dia bangkrut dan semua asetnya disita bank, ayahnya yang lumpuh itu kecelakaan ditabrak lari saat berusaha mengejar penagih utang yang mengambil rumah mereka. Tragis sekali, kan? Seorang anak emas yang gagal menjaga perusahaan dan gagal menjaga ayahnya sendiri." Devita tertegun. Jantungnya serasa berhenti berdetak mendengar fakta itu. Potongan-potongan puzzle tentang kecerdasan Dava, kemampuan analisisnya, dan kesedihan di mata Pak Ruslan, kini tersusun sempurna. Dava bukanlah orang bodoh. Dia adalah raksasa yang sedang tidur. Seorang jenius yang dipatahkan sayapnya oleh kejamnya dunia bisnis. Alih-alih merasa jijik atau takut seperti yang diharapkan Rian, hati Devita justru dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Ia melihat Dava bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai petarung yang bertahan hidup demi keluarganya meski dunia telah menghancurkannya berkali-kali. "Sudah bicaranya?" potong Devita tajam, memutus tawa Rian. Tanpa ragu, Devita melangkah mendekati Dava, lalu dengan lembut menyentuh lengan sopirnya itu, memberikan sinyal dukungan yang kuat. "Masuk mobil, Dava. Kita pulang." Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Rian terdiam dengan wajah merah padam karena diabaikan, sementara Dava menatap Devita dengan pandangan tidak percaya. Di malam yang penuh penghinaan itu, Devita justru mengangkat dagu Dava kembali, memberinya secercah harga diri yang sempat hilang. Hari penentuan tender proyek raksasa pemerintah akhirnya tiba. Ini adalah hari penghakiman bagi Andara Tech. Jika mereka menang, perusahaan akan melesat ke puncak kejayaan. Namun jika kalah, mereka terancam gulung tikar karena seluruh modal perusahaan sudah dipertaruhkan dalam proyek ini. Devita duduk di kursi belakang dengan wajah tegang namun penuh percaya diri.
Ia sudah mempersiapkan materi presentasi selama berbulan-bulan tanpa tidur nyenyak. Semuanya tersimpan rapi di dalam laptop canggihnya dan cadangannya ada di peladen awan perusahaan. Namun, 1 jam sebelum jadwal pertemuan dimulai, mimpi buruk itu datang tanpa permisi. Saat mobil sedang melaju membelah jalanan protokol menuju gedung kementerian, ponsel Devita berdering tanpa henti. Panggilan masuk dari direktur teknisnya. Bu Devita. Gawat darurat. Peladen kantor kita diserang virus tebusan. Semua data terkunci total. Peretas itu meminta tebusan miliaran rupiah dalam bentuk uang digital sekarang juga, atau semua data akan dihapus permanen dalam 30 menit. Teriak direktur teknis dengan suara panik yang menyayat hati di ujung telepon. Wajah Devita seketika pucat pasi, darah seolah menyusut habis dari tubuhnya. Tangan gemetar, ia buru-buru membuka laptopnya. Benar saja, layar yang seharusnya menampilkan grafik keuntungan kini berubah menjadi layar hitam pekat dengan gambar tengkorak merah menyala dan hitungan mundur waktu yang terus berkurang. Semua berkas presentasi, semua data analisis, tidak bisa dibuka. Akses ditolak. Rian? Desis Devita dengan suara tercekat. Ia tahu pasti ini ulah Rian Pratama. Ini adalah skakmat yang sempurna dan licik. Tanpa data presentasi, Devita akan berdiri seperti orang bodoh di depan para menteri dan investor. Andara Tech akan dipermalukan, didiskualifikasi, dan hancur lebur hari ini juga. Pertahanan mental Devita yang selama ini kokoh akhirnya runtuh. Air mata keputusasaan tumpah membasahi pipinya yang sudah dirias sempurna. Ia melempar ponselnya ke jok, lalu menelungkupkan wajahnya ke telapak tangan, menangis tergugu seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hancur sudah semua kerja kerasnya. Ia merasa kalah telak sebelum bertanding. Dava melihat kejadian itu dari spion tengah. Ia melihat wanita besi itu hancur lebur. Tidak ada lagi atasan yang galak, yang ada hanya seorang wanita rapuh yang butuh pertolongan. Tanpa bertanya, Dava menekan tombol kunci pintu otomatis, memastikan tidak ada gangguan dari luar. Ia menepikan mobil di bahu jalan yang agak sepi di bawah pohon rindang, mematikan mesin, lalu memutar badannya menghadap ke belakang. Bu, hapus air matanya. Kita belum kalah, ucap Dava dengan nada suara yang sangat berbeda. Itu bukan suara sopir yang patuh, melainkan suara seorang pemimpin yang tenang di tengah badai. Devita mengangkat wajahnya yang basah, matanya merah bengkak menatap Dava dengan pandangan kabur. Kamu tidak mengerti, Dava. Data saya dikunci virus. Saya tidak bisa presentasi. Perusahaan saya tamat. Semuanya selesai, teriaknya frustrasi bercampur isak tangis. Dava mengulurkan tangannya ke belakang, tatapannya tajam, serius, dan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun di sana. Pinjam laptopnya, Bu. Devita terbelalak, bingung di tengah tangisnya. Kamu bicara apa? Kamu mau apa dengan laptop saya? Kamu tidak akan mengerti. Percaya sama saya, Devita. Pinjamkan laptopnya sekarang, atau kita benar-benar hancur, tegas Dava. Kali ini ia memanggil nama bosnya langsung tanpa embel-embel, Ibu, dan ada aura otoritas yang begitu kuat memancar dari dirinya hingga membuat Devita, seolah terhipnotis, menyerahkan laptop mahalnya itu ke tangan sang sopir dengan tangan gemetar. Dava meletakkan laptop canggih itu di pangkuannya. Seketika itu juga, atmosfer di dalam mobil berubah total. Sosok sopir yang biasanya pendiam dan penurut itu lenyap tak berbekas. Dava kini kembali menjadi dirinya yang dulu, seorang arsitek teknologi jenius yang pernah merajai dunia startup digital. Tatapan matanya tajam menyapu layar, membaca barisan kode rumit seolah sedang membaca buku cerita anak-anak. Tanpa membuang waktu sedetik pun, 10 jari Dava mulai menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang mengerikan. Suara ketukan tombol keyboard terdengar beruntun seperti senapan mesin, memecah keheningan di dalam mobil. Devita yang masih sesenggukan, perlahan mengangkat wajahnya. Ia ternganga melihat pemandangan di depannya. Layar yang tadinya menampilkan tengkorak merah tanda bahaya, kini berganti menjadi deretan angka dan huruf berwarna hijau yang bergerak sangat cepat, naik turun mengikuti perintah jari-jari Dava. Ini, virus jenis ransomware level 4. Enkripsinya kuat, tapi ceroboh di pintu belakang. Gumam Dava pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Bahasa tubuhnya memancarkan aura dominasi dan kecerdasan yang menyilaukan.
Devita seperti melihat orang asing. Di mana sopirnya yang lugu itu? Pria di depannya ini terlihat seperti seorang panglima perang siber yang sedang memimpin serangan balik sendirian. Jantung Devita berdegup kencang, bukan lagi karena takut, melainkan karena kekaguman yang membuncah. Ia baru sadar, selama ini ia mendudukkan seorang naga di kursi sopirnya. Dapat? Seru Dava tiba-tiba. Ia menekan tombol enter dengan keras sebagai pukulan terakhir. Layar laptop berkedip sekali, lalu kembali normal. Tampilan data presentasi, grafik keuntungan, dan video profil perusahaan Andara Tech muncul kembali dengan utuh. Virus itu lenyap, dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya itu, Dava membuka sebuah jendela baru yang menampilkan peta digital. Sebuah titik merah berkedip di sana. Data ibu sudah aman 100%. Dan lihat ini, Dava menunjuk titik merah itu. Saya sudah melacak jejak digital si peretas. Alamat IP-nya berasal dari lantai 20, Gedung Pratama Group, kantor Rian. Devita menutup mulutnya tak percaya. Dalam waktu 15 menit, Dava tidak hanya menyelamatkan nyawa perusahaannya, tapi juga menangkap basah pelakunya. Kelegaan yang luar biasa membanjiri hati Devita. Ia merasa kakinya lemas saking leganya. Dava menutup laptop itu perlahan, lalu memutar tubuhnya menghadap Devita. Aura jenius yang dingin tadi perlahan memudar, berganti kembali menjadi tatapan hangat Dava yang biasa. Ia tersenyum jahil melihat bosnya yang masih melongo dengan sisa air mata di pipi. Sudah beres, bos. Sekarang, tolong hapus air matanya, ucap Dava lembut sambil menyodorkan tisu. Bedaknya luntur tuh di pipi. Nanti kalau masuk ruang rapat dikira habis diputusin pacar. Klien bisa takut lihat ibu kayak panda begini. Mendengar ledekan itu, Devita tertawa di sela tangis bahagianya. Ia memukul lengan kekar Dava dengan pelan, pukulan yang penuh rasa terima kasih dan keakraban. Dasar sopir kurang ajar. Berani-beraninya meledek saya. Omel Devita, namun bibirnya menyunggingkan senyum paling manis yang pernah Dava lihat. Terima kasih, Mas Dava. Kamu luar biasa. Namun, drama di dalam mobil itu belum berakhir. Saat Dava hendak memutuskan koneksi dan menutup akses ke peladen Rian untuk menghilangkan jejak, matanya yang jeli menangkap sebuah folder tersembunyi dengan nama file yang mencurigakan di sudut layar. Insting detektifnya berteriak. Tanpa pikir panjang, Dava mengklik folder tersebut. Isinya adalah kumpulan video rekaman kamera dashboard mobil, atau dashcam yang sudah bertahun-tahun tersimpan. Satu video menarik perhatiannya. Video itu bertanggal tepat 3 tahun yang lalu, di malam yang sama ketika hidup Dava hancur berantakan. Dengan tangan gemetar, Dava memutar video itu. Di layar laptop yang jernih, terpampang pemandangan jalanan Jakarta yang sedang diguyur hujan deras. Mobil yang merekam video itu melaju kencang, ugal-ugalan membelah malam. Terdengar suara tawarian Pratama yang khas, mabuk kemenangan, sedang berbicara di telepon membanggakan bagaimana ia baru saja berhasil menghancurkan bisnis Dava. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor tua muncul di depan. Pengendara motor itu mengenakan jaket lusuh yang sangat Dava kenal. Itu adalah Pak Ruslan, ayahnya, yang malam itu sedang panik mencari pinjaman uang. Brak! Mobil itu tidak mengerem. Justru, terdengar suara mesin yang menderu kencang sebelum benturan keras terjadi. Tubuh renta Pak Ruslan terpental ke aspal, motornya hancur. Namun, mobil itu tidak berhenti. Rian malah tertawa sadis. Mampus kau, orang miskin. Lalu tancap gas meninggalkan korban yang sekarat di tengah hujan. Dava mematung. Napasnya tercekat. Wajahnya yang tadi tenang kini memerah padam, urat-urat di leher dan tangannya menonjol keluar menahan amarah yang meledak hebat. Ternyata, kecelakaan yang membuat ayahnya lumpuh seumur hidup bukanlah kecelakaan biasa. Itu adalah kejahatan terencana. Rian Pratama bukan hanya menghancurkan karirnya, tapi juga merenggut kaki ayahnya. Bajingan. Aku bunuh dia sekarang juga. Raung Dava. Suaranya menggelegar memenuhi kabin mobil. Akal sehat Dava hilang. Ia membanting laptop ke kursi samping, melepas sabuk pengaman dengan kasar, dan hendak membuka pintu mobil. Ia siap menerobos masuk ke gedung kementerian, mencari Rian, dan menghabisisinya dengan tangan kosong, tidak peduli jika ia harus membusuk di penjara setelahnya. Namun,
Sebelum Dava sempat melangkah keluar, sepasang lengan melingkar erat di tubuhnya dari arah belakang. Devita, dengan air mata yang kembali mengalir melihat kebenaran mengerikan itu, memeluk Dava sekuat tenaga dari jok belakang. Ia menyandarkan kepalanya di punggung Dava yang bergetar hebat karena emosi. "Jangan, Mas. Jangan," isak Devita di telinga Dava. "Jangan kotori tangan kamu dengan darah orang jahat itu. Kalau kamu memukulnya, kamu yang masuk penjara. Siapa yang akan jaga Bapak? Siapa yang akan urus Ibu dan Rara? Jangan biarkan dia menang 2 kali." Dava terdiam, napasnya masih memburu seperti banteng yang terluka. Devita mempererat pelukannya, menyalurkan ketenangan ke dalam jiwa Dava yang sedang terbakar dendam. "Kita hancurkan dia dengan cara yang elegan. Kita punya buktinya sekarang. Kita bikin dia membusuk di penjara seumur hidup dan kehilangan segalanya. Sama seperti dia membuatmu kehilangan segalanya dulu. Kita lakukan ini bersama-sama, Mas. Aku ada di belakang kamu." Perlahan, tubuh Dava yang kaku mulai melemas. Kata-kata Devita bagaikan air dingin yang menyiram api amarahnya. Dava menunduk, menggenggam tangan Devita yang melingkar di dadanya. Ia sadar, pembalasan terbaik bukanlah kekerasan, melainkan keadilan yang mutlak. Suasana di dalam ruang rapat utama gedung kementerian terasa dingin dan tegang. Di atas panggung, Rian Pratama berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Ia baru saja menyelesaikan presentasinya dengan penuh percaya diri. Di hadapan para menteri dan investor asing, Rian tidak henti-hentinya menyindir kompetitornya yang belum juga muncul. Ia yakin betul, saat ini Devita pasti sedang menangis di pojokan karena datanya hilang, atau minimal terjebak macet karena sabotase mental yang ia lakukan. "Bapak Menteri yang terhormat," ucap Rian dengan nada sombong sambil merapikan jas mahalnya. "Sepertinya Andara Tech tidak akan datang. Ini membuktikan bahwa mereka tidak profesional dan tidak siap menangani proyek negara sebesar ini. Sebaiknya, kita langsung saja tanda tangan kontrak dengan perusahaan saya." Para pejabat mulai berbisik-bisik, mengangguk setuju. Namun, tepat saat pena hampir menyentuh kertas kontrak, pintu ganda ruang rapat itu terbuka lebar dengan suara berdebum. Semua mata tertuju ke arah pintu. Masuklah Devita Andara dengan langkah tegap dan wajah bersinar penuh keyakinan. Tidak ada jejak air mata sedikit pun di wajahnya. Ia berjalan membelah kerumunan seperti seorang ratu yang kembali ke tahtanya. "Maaf saya terlambat." Suara Devita lantang menggema. "Ada sedikit sampah digital yang harus kami bersihkan di perjalanan." Rian tertawa meremehkan. "Hah? Datang dengan tangan kosong? Mana tim kamu? Mana data presentasi kamu? Jangan buang waktu kami, Devita." Devita tersenyum miring. "Saya tidak butuh tim. Saya hanya butuh 1 orang terbaik." Ia menyingkir sedikit ke samping, memberi jalan. "Silakan masuk, konsultan khusus saya." Dari balik punggung Devita, muncul sesosok pria tegap yang membuat napas Rian tercekat di tenggorokan. Itu Dava. Namun, bukan Dava si sopir lusuh yang biasa ia hina. Dava kini mengenakan setelan jas hitam slim fit pemberian Devita yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya bersih, dan aura kepemimpinannya memancar begitu kuat, lebih menyilaukan daripada lampu sorot panggung. Tanpa mempedulikan Rian yang melongo seperti orang bodoh, Dava melangkah naik ke podium. Ia menyambungkan laptopnya ke proyektor. "Selamat siang, Bapak Menteri," sapa Dava dengan suara bariton yang berwibawa. "Nama saya Dava Wiguna. Hari ini, saya tidak hanya akan mempresentasikan solusi teknologi masa depan untuk negara, tapi juga membersihkan hama yang merusak industri ini." Layar besar di belakang Dava menyala. Bukan hanya menampilkan data proyek yang jauh lebih canggih dan efisien daripada milik Rian, tetapi di akhir presentasi, Dava menampilkan halaman bonus. Halaman itu memutar video rekaman dashboard mobil yang menunjukkan tabrak lari ayah Dava, serta log data yang membuktikan bahwa serangan virus ke Pladen Andara Tech berasal dari komputer pribadi Rian. Ruangan itu gempar. Para menteri berdiri kaget. Wajah Rian berubah pucat pasi, kakinya gemetar hebat. Ia mencoba kabur lewat pintu samping, namun 2 petugas keamanan kementerian dengan sigap meringkusnya. "Rian Pratama, Anda kami tahan atas tuduhan percobaan peretasan negara dan tindak pidana tabrak lari," tegas petugas keamanan.
Di atas panggung, Dava berdiri tegak menatap musuh masa lalunya diseret keluar seperti pencuri ayam. Rian berteriak-teriak minta ampun, tapi tidak ada yang peduli. Kehormatan Dava telah kembali. Devita menatap Dava dari barisan depan dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan, dan Dava membalasnya dengan senyuman tipis yang melegakan. Hari ini, kebenaran telah menemukan jalannya sendiri untuk menang. Badai masalah perusahaan sudah berlalu, dan matahari kejayaan kembali bersinar bagi Andara Tech. Nama baik Dava pun sudah bersih sepenuhnya. Tawaran untuk kembali memimpin perusahaan-perusahaan besar mulai berdatangan ke meja Dava. Namun, sore itu, di ruangan kerja Devita yang megah, Dava justru meletakkan sebuah amplop putih di atas meja marmer. Itu adalah surat pengunduran diri atau resign. Tugas saya sudah selesai, Bu Devita. Utang budi saya sudah lunas. Sekarang saatnya saya berdiri di kaki saya sendiri, merintis usaha dari nol lagi. Saya tidak ingin selamanya berlindung di balik bayang-bayang ibu, ucap Dava tegas, lalu berbalik badan meninggalkan ruangan tanpa menunggu jawaban. Devita terpaku. Jantungnya seakan dicabut paksa. Ia baru sadar, selama ini ia tidak hanya membutuhkan Dava sebagai sopir atau penyelamat perusahaan, tapi sebagai separuh jiwanya. Rasa takut kehilangan Dava jauh lebih besar daripada rasa takut kehilangan perusahaannya. Dava, tunggu, teriak Devita. Namun Dava sudah menghilang di balik pintu lift. Devita panik. Ia berlari ke lobi, namun Dava sudah melaju dengan sepeda motor bebek tuanya, membelah kemacetan Jakarta. Tanpa pikir panjang, Devita melompat masuk ke mobil mewahnya. Ia menyetir sendiri, menginjak gas dalam-dalam, menerobos padatnya jalanan protokol demi mengejar cinta sejatinya. Tepat di perempatan lampu merah Tamrin, motor Dava berhenti karena lampu menyala merah. Di belakangnya, mobil Devita mengerem mendadak dengan suara ban berdecit yang nyaring. Devita keluar dari mobil, tidak peduli dengan klakson kendaraan lain yang bising. Ia berlari di aspal panas dengan sepatu hak tingginya, menghampiri Dava yang kaget melihat bosnya nekat turun ke jalanan. Saya tolak surat resign kamu, teriak Devita dengan napas terengah-engah di samping motor Dava. Dava membuka kaca helmnya, menatap Devita bingung. Ibu ini kenapa? Bahaya lari-larian di sini. Pulanglah, Bu. Saya cuma sopir, dan ibu itu ratu. Kita beda dunia. Persetan dengan dunia. Devita menangis, menumpahkan segala gengsinya di tengah jalan raya itu. Saya tidak butuh sopir. Dava, saya butuh kamu. Saya butuh laki-laki yang bisa menjadi imam saya, yang bisa memarahi saya kalau saya salah, yang menemani saya makan di pinggir jalan. Saya butuh kamu seumur hidup saya. Dava terdiam. Matanya menatap dalam ke mata Devita yang basah. Ia melihat ketulusan yang telanjang di sana. Perlahan, senyum Dava mengembang. Ia turun dari motornya, mengabaikan lampu yang sudah berubah hijau. Gajinya mahal loh, Bu Bos. Harus dibayar pakai hati dan kesetiaan seumur hidup. Sanggup? Tanya Dava jahil. Sanggup. Sangat sanggup. Jawab Devita cepat. Pengendara motor dan mobil di sekitar mereka yang menyaksikan drama itu bersorak ramai, membunyikan klakson panjang sebagai tanda dukungan. Dava tertawa bahagia, lalu dengan lembut ia melepaskan helmnya dan memasangkannya ke kepala Devita. Pakai ini. Kepala calon istri saya tidak boleh kena panas, ucap Dava. Di bawah terik matahari Jakarta dan riuh rendah suara klakson, sebuah kisah cinta yang bermula dari jok belakang mobil, kini menemukan tujuannya yang paling indah. Sejak deklarasi cinta yang menghebohkan di perempatan Tamrin, hubungan antara Devita dan Dava berubah 180 derajat. Mereka sepakat untuk menjalani hubungan ini secara sembunyi-sembunyi alias backstreet di kantor demi menjaga profesionalisme. Namun begitu jam kantor usai, Devita akan langsung meluncur ke rumah sederhana Dava. Mobil mewah seharga miliaran rupiah itu, kini sudah tidak asing lagi parkir di mulut gang sempit. Menjadi pemandangan sore yang ditunggu-tunggu warga sekitar. Sore itu, Devita datang dengan misi khusus. Ia ingin membuktikan kepada Bu Asih bahwa dirinya bukan hanya jago memerintah karyawan, tapi juga bisa menjadi calon menantu idaman yang pandai mengurus dapur. Dengan semangat membara, Devita menggulung lengan kemeja sutranya dan memakai celemek kumal milik Bu Asih. Tenang saja, Bu. Hari ini biar Devita yang masak makan malam spesial buat kita semua.
Ibu duduk manis saja, ucap Devita penuh percaya diri sambil memegang pisau dapur dengan gaya yang sedikit kaku. Namun, realita di dapur ternyata jauh lebih kejam daripada rapat direksi. Baru 5 menit beraksi, dapur kecil itu sudah seperti kapal pecah. Devita terlihat bingung membolak-balik bumbu dapur di keranjang bambu. "Bu, ini jahenya kok keras sekali ya? Susah dipotong," tanya Devita sambil menekan pisau sekuat tenaga ke sebuah rimpang. Bu Asi yang duduk memperhatikan hanya tersenyum geli. "Aduh, enduk Devita, itu bukan jahe. Itu lengkuas. Pantas saja keras kalau dipotong begitu." Wajah Devita memerah padam karena malu, tapi ia pantang menyerah. Tantangan berikutnya adalah menggoreng ikan asin. Begitu minyak panas di wajan mulai mendesis, nyali Devita ciut. Ia takut terkena cipratan minyak panas yang bisa merusak kulit mulusnya. Tak kehabisan akal, Devita berlari ke ruang depan dan kembali dengan penampilan yang membuat siapapun akan sakit perut karena tertawa. Ia mengenakan helm full face milik Dava lengkap dengan kaca tertutup, ditambah kacamata hitam yang ia pakai di balik kaca helm. Tangannya memegang sodet panjang seolah sedang memegang tongkat saktinya. "Siap tempur," seru Devita dari balik helm, suaranya terdengar bergema dan lucu. Dava yang baru saja selesai mandi, masuk ke dapur karena mendengar keributan. Ia terpaku di ambang pintu, lalu tawanya meledak seketika melihat tingkah konyol kekasihnya itu. Devita yang sedang sibuk menghindar dari wajan, menoleh dengan kesal. "Jangan ketawa. Ini strategi keselamatan kerja tahu," protes Devita. Dava menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum gemas. Ia berjalan mendekat, lalu dengan lembut melepaskan helm besar itu dari kepala Devita. Rambut Devita yang sedikit berantakan justru membuatnya terlihat sangat manis di mata Dava. Tanpa banyak bicara, Dava berdiri tepat di belakang Devita. Ia meraih tangan Devita yang memegang sodet, lalu melingkarkan lengannya yang kekar seolah memeluk dari belakang. "Bukan begitu caranya, sayang. Kalau kamu takut, apinya dikecilkan dulu, terus masukkan ikannya pelan-pelan lewat pinggir wajan, jangan dilempar," bisik Dava tepat di telinga Devita. Jantung Devita berdegup kencang, bukan karena takut minyak panas lagi, tapi karena hembusan napas hangat Dava di lehernya. Dava membimbing tangan Devita dengan sabar, mengajari cara membalik ikan agar tidak hancur. Posisi mereka begitu intim, seolah dunia hanya milik berdua. Di sudut dapur, Rara menyenggol lengan Bu Asi sambil terkikik geli melihat kemesraan kakaknya. Bu Asi hanya tersenyum haru, bersyukur melihat putranya bisa menemukan kebahagiaan sederhana namun begitu indah di tengah aroma ikan asin yang menggugah selera. Dapur sempit itu terasa jauh lebih hangat dan mewah dibandingkan restoran bintang 5 manapun yang pernah dikunjungi Devita. Malam itu, angin berhembus cukup kencang di atap gedung pencakar langit Andara Tech. Di bawah sana, kelap-kelip lampu kota Jakarta terhampar seperti lautan permata yang tidak pernah tidur. Namun, keindahan itu tidak mampu mengusir mendung yang menggelayut di wajah Devita. Ia berdiri di pinggir pagar pembatas, menatap kosong ke kejauhan, membiarkan rambut indahnya diacak-acak oleh angin malam. Dava berjalan pelan menghampiri, membawa 2 gelas kopi hangat. Ia menyampirkan jasnya ke bahu Devita yang terlihat gemetar, bukan karena dinginnya udara, melainkan karena dinginnya kesepian yang tiba-tiba menyerang. "Kenapa melamun sendirian di sini, Bu Bos? Padahal di bawah semua karyawan sedang pesta merayakan kemenangan tender," tanya Dava lembut sambil berdiri di sampingnya. Devita tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan bendungan air mata yang siap jebol. Perlahan, topeng, wanita besi, yang selama ini ia pakai retak dan hancur berkeping-keping. Di hadapan Dava, ia bukan lagi seorang CEO yang ditakuti, melainkan hanya seorang gadis kecil yang rapuh. "Mas, orang-orang di luar sana melihatku sebagai wanita paling beruntung. Cantik, kaya raya, punya perusahaan besar." Suara Devita bergetar hebat. "Tapi mereka tidak tahu kalau aku ini sebenarnya sangat miskin. Aku miskin kasih sayang, Mas. Aku kesepian." Setetes air mata lolos membasahi pipi Devita. Dava terdiam, memberikan ruang bagi kekasihnya untuk menumpahkan segala beban. "Ibuku meninggal saat berjuang melahirkan aku. Aku tidak pernah merasakan pelukan seorang ibu. Seumur hidup, aku merasa bersalah.
Aku merasa kehadiranku di dunia ini harus dibayar dengan nyawa orang yang paling dicintai ayahku. Isak Devita semakin kencang. Dan ayahku meninggal karena serangan jantung di meja kerjanya 5 tahun lalu. Beliau bekerja terlalu keras siang malam hanya untuk membangun kerajaan bisnis ini demi aku, sampai lupa menjaga kesehatannya sendiri. Aku merasa jadi anak pembawa sial, Mas. Semua orang yang menyayangiku pergi meninggalkanku. Tangis Devita pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang hebat. Rasa bersalah yang ia pendam bertahun-tahun akhirnya meledak malam itu. Tanpa ragu sedikitpun, Dava menarik tubuh rapuh Devita ke dalam pelukannya yang kokoh. Ia mendekap kepala Devita di dada bidangnya, membiarkan kemejanya basah oleh air mata wanita itu. Dava mengusap punggung Devita dengan gerakan menenangkan, menyalurkan kehangatan dan kekuatan. Dengar aku, Devita. Kamu bukan pembawa sial. Kamu adalah anugerah terindah yang diperjuangkan oleh ayah dan ibumu, bisik Dava tegas namun lembut tepat di telinga Devita. Mereka pergi bukan karena salahmu, tapi karena tugas mereka mengantarmu ke dunia sudah selesai. Dan sekarang, kamu tidak sendirian lagi. Kamu punya aku. Kamu punya Bapak Ruslan yang sudah menganggapmu anak sendiri. Kamu punya Ibu Asi yang selalu mendoakanmu, dan kamu punya Rara yang bawel itu. Kami adalah keluargamu sekarang. Rumah gubuk kami memang sempit, tapi pintu hati kami seluas samudra untuk menampung semua kesedihanmu. Mendengar kata-kata itu, Devita semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Dava. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, lubang besar di hatinya yang menganga perlahan tertutup. Di atap gedung yang tinggi itu, di bawah saksi ribuan bintang, Devita akhirnya menemukan rumah tempat ia pulang. Bukan sebuah bangunan mewah, melainkan sebuah pelukan tulus dari seorang pria sederhana. Malam itu, suasana di rumah petak keluarga Dava terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara televisi yang menyala, tidak ada canda tawa Rara yang biasanya pecah. Udara terasa padat oleh ketegangan yang manis. Di atas tikar pandan yang digelar di ruang tengah, hidangan makan malam sederhana berupa sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi baru saja tandas disantap. Devita duduk bersimpuh dengan sopan di samping Dava. Ia mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, melepaskan segala atribut kemewahannya. Di hadapan mereka, duduk Pak Ruslan di kursi rodanya dan Bu Asi yang bersandar di bantal, karena fisiknya masih belum pulih sepenuhnya. Setelah hening beberapa saat, Dava mengubah posisi duduknya. Ia beringsut maju, lalu melakukan gerakan yang membuat hati Devita bergetar. Dava bersujud mencium kaki ayahnya, lalu beralih mencium tangan ibunya dengan takzim. Devita, tanpa diminta, mengikuti gerakan itu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menunjukkan penghormatan tertinggi kepada dua sosok sepuh di hadapannya. Dava mengangkat wajahnya, menatap kedua orang tuanya dengan mata yang basah namun penuh tekad. Ia menggenggam tangan Devita erat-erat, seolah menyalurkan keberanian. Pak, Bu, suara Dava terdengar parau, memecah kesunyian malam yang diiringi suara jangkrik. Malam ini Dava membawa Devita ke sini bukan sekadar untuk makan malam. Dava ingin menyampaikan niat yang sudah Dava simpan rapat-rapat di hati. Dava ingin meminta restu bapak dan ibu untuk menikahi Devita. Dava ingin menjadikan dia makmum dalam sholat Dava, dan teman hidup Dava sampai tua nanti. Bu Asi menutup mulutnya menahan isak tangis haru. Sementara Pak Ruslan, wajah tuanya yang penuh kerutan tampak tegang. Ia menatap Devita lekat-lekat, lalu menatap putranya. Dava, ucap Pak Ruslan dengan suara berat dan berwibawa. Kamu sadar siapa yang kamu minta? Nak, Devita ini orang besar, orang terpandang. Kita ini cuma orang kecil yang makan hari ini untuk hari ini. Apa kamu yakin bisa membahagiakan dia? Apa kamu tidak takut nanti dia menderita hidup susah sama kita? Devita yang mendengar itu langsung mengangkat wajahnya. Dengan berani namun santun, ia menjawab keraguan calon mertuanya. Pak, tolong jangan bicara seperti itu, ucap Devita dengan air mata mengalir. Harta bisa dicari, Pak. Jabatan bisa hilang kapan saja. Tapi ketulusan hati seperti yang Dava dan keluarga Bapak punya, itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Devita tidak butuh kemewahan lagi. Devita cuma butuh rumah yang hangat, dan Devita menemukannya di sini. Tolong, Pak, izinkan Devita menjadi anak bapak dan ibu.
Mendengar jawaban tulus itu, pertahanan Pak Ruslan runtuh. Pria parubaya yang kakinya tak lagi berdaya itu mengulurkan tangannya yang kasar dan gemetar, lalu mengusap kepala Devita dengan penuh kasih sayang. "Kalau begitu niatmu, Nak Devita, Bapak restui," ucap Pak Ruslan dengan suara bergetar menahan tangis. "Bapak titipkan anak Bapak yang keras kepala ini sama kamu ya." Dava itu luarnya saja keras, tapi hatinya selembut kapas. "Saling jagalah kalian. Jadikan pernikahan kalian ibadah." "Alhamdulillah," seru Dava dan Devita bersamaan. Malam itu, di bawah atap seng yang sederhana, dua keluarga yang berbeda latar belakang itu menyatu dalam ikatan doa dan restu. Tangis bahagia pecah, menghapus segala perbedaan kasta dan harta, menyisakan hanya cinta yang murni. Hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba, sebuah hari bersejarah yang menggemparkan seluruh Jakarta. Pernikahan Devita Andara dan Dava Wiguna bukan sekadar penyatuan dua hati, melainkan penyatuan dua dunia yang selama ini dianggap mustahil untuk bersatu. Sesuai kesepakatan mereka, prosesi akad nikah tidak digelar di gedung mewah bertabur kristal, melainkan di Masjid Al-Ikhlas, sebuah masjid kecil sederhana di kampung tempat tinggal Dava. Pagi itu, gang sempit yang biasanya becek disulap menjadi lorong indah berhiaskan janur kuning. Devita tampil anggun mengenakan kebaya putih sederhana tanpa payet berlebihan, namun aura kecantikannya justru memancar lebih terang daripada saat ia mengenakan gaun desainer mahal. Di hadapan penghulu dan Pak Ruslan yang menjadi wali nikah, Dava menjabat tangan ayah mertuanya, wali hakim perwakilan jika ayah kandung sudah tiada. Dalam konteks ini mungkin wali hakim atau kerabat Devita, namun fokus pada Dava. Dengan suara lantang dan satu tarikan napas yang mantap, Dava mengucapkan kalimat sakral itu. "Saya terima nikah dan kawinnya Devita Andara binti almarhum Bapak Andara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Sah?" seru para saksi yang menggema di seluruh ruangan masjid. Air mata Devita menetes saat mencium punggung tangan Dava, imamnya yang sah. Di sudut masjid, warga kampung yang menonton berdesak-desakan ikut menangis haru. Mereka tidak menyangka, tetangga mereka yang santun itu kini bersanding dengan wanita paling berpengaruh di ibu kota. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi pada resepsi malam harinya. Pesta digelar di aula besar sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Disinilah pemandangan unik yang membuat bulu kuduk merinding terjadi. Tamu undangan yang hadir adalah campuran yang sangat kontras namun indah. Di satu sisi, terlihat para pejabat tinggi, menteri, dan CEO perusahaan multinasional dengan setelan jas mahal. Di sisi lain, hadir tetangga-tetangga Dava, mulai dari tukang bubur, penjaga warung, hingga ibu-ibu pengajian kampung yang mengenakan batik sederhana terbaik mereka. Tidak ada sekat VIP, tidak ada pembeda kasta. Devita dan Dava dengan senyum merekah menyalami semua tamu dengan kehangatan yang sama. Terlihat seorang menteri sedang asyik mengobrol akrab dengan Pak RT kampung Dava, sambil menikmati hidangan kambing guling. Rara, adik Dava, berlarian ke sana kemari dengan kebaya lucunya, mengenalkan teman-teman sekolahnya kepada kolega bisnis Devita. Foto-foto pernikahan mereka langsung meledak di media sosial. Warganet menjuluki mereka sebagai pasangan sultan dan rakyat jelata, versi nyata. Kisah cinta mereka menjadi simbol harapan bahwa cinta sejati tidak memandang dompet atau jabatan. Malam itu, di atas pelaminan yang megah, Dava membisikkan sesuatu kepada istri cantiknya. "Terima kasih sudah mau menerima duniaku yang sempit ini, istriku." Devita tersenyum, mengeratkan genggaman tangannya. "Duniaku yang sebenarnya baru saja dimulai bersamamu, suamiku." Itulah puncak kebahagiaan malam itu, sebuah pesta perayaan kemanusiaan di mana cinta berhasil meruntuhkan tembok tebal bernama status sosial. Banyak orang mengira setelah menikah, Devita akan mengubah Dava menjadi sosok pria sosialita yang kaku dan gila hormat. Namun, dugaan itu salah besar. Justru sebaliknya, Davalah yang perlahan mengubah Devita. Di hadapan para karyawan dan klien di kantor, Devita tetaplah sosok Ratu S yang tegas, disiplin, dan tatapannya bisa membuat manajer pemasaran gemetar ketakutan jika target penjualan tidak tercapai. Namun, begitu pintu kantor tertutup dan mereka berdua berada di ruang privat, singa betina yang garang itu seketika berubah menjadi kucing Anggora yang sangat manja. Meskipun Dava kini sudah resmi menjabat sebagai direktur operasional di Andara Tech dan memiliki ruangan kerja yang mewah,
ia memiliki kebiasaan unik yang tidak bisa ditinggalkan. Dava seringkali mencuri tugas sopir kantor. Ia lebih suka menyetir sendiri untuk mengantar istrinya ke berbagai pertemuan penting, beralasan bahwa ia tidak percaya pada kemampuan menyetir orang lain untuk membawa belahan jiwanya. Suatu siang yang terik, di area parkir basemen sebuah gedung pencakar langit, mobil mereka sedang menunggu jadwal pertemuan berikutnya yang masih 1 jam lagi. Mesin mobil menyala halus, pendingin udara berhembus menyejukkan kabin yang kedap suara. Devita baru saja selesai berdebat alot dengan klien yang keras kepala. Wajah cantiknya terlihat lelah, urat-urat halus di pelipisnya menegang. Tanpa banyak bicara, Devita melepaskan sepatu hak tingginya yang menyiksa. Ia menggeser duduknya mendekat ke arah Dava yang sedang duduk di jok belakang bersamanya sambil memeriksa berkas di tablet. Dengan gerakan alami, Devita merebahkan tubuhnya, meletakkan kepalanya di atas pangkuan paha Dava yang kokoh. "Mas, bateraiku habis." "Lobet?" rengek Devita sambil membenamkan wajahnya ke perut suaminya, menyembunyikan wajahnya dari cahaya. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang kehabisan mainan, jauh sekali dari suara lantang yang tadi ia gunakan di ruang rapat. Dava tersenyum geli melihat tingkah istrinya. Ia meletakkan tablet kerjanya di samping, lalu tangan besarnya mulai bergerak lembut membelai rambut panjang Devita. Jari-jarinya memijat pelan kulit kepala Devita dengan irama yang menenangkan. "Capek ya, Bu Bos?" Tadi di dalam galak sekali debatnya, kok sekarang lemas begini seperti kerupuk kena air? Goda Dava lembut. Devita memukul pelan paha Dava tanpa membuka matanya. "Jangan diledek. Aku butuh diisi ulang dayanya. Elus-elus terus kepalaku sampai aku ketiduran. Jangan berhenti sedetik pun. Awas kalau berhenti, nanti gaji mas aku potong," ancam Devita dengan nada manja yang menggemaskan. "Siap laksanakan, Tuan Putri." "Tidurlah, aku jaga di sini," bisik Dava sambil mendaratkan kecupan hangat di kening istrinya. Dalam hitungan menit, napas Devita mulai terdengar teratur, tanda ia sudah terlelap dalam mimpi. Pemandangan itu begitu sederhana namun sangat mahal harganya. Seorang CEO wanita yang ditakuti dan dihormati ribuan orang, kini tidur pulas tanpa pertahanan di pangkuan suaminya, merasa aman dan terlindungi dari segala hiruk-pikuk dunia. Bagi Dava, jabatan direktur hanyalah gelar, namun menjadi tempat istirahat ternyaman bagi Devita adalah pekerjaan utamanya seumur hidup. Waktu berjalan begitu cepat seperti kedipan mata. 3 tahun telah berlalu sejak peristiwa lamaran di lampu merah itu, dan kehidupan keluarga kecil ini telah berubah menjadi lukisan kebahagiaan yang sempurna. Mari kita intip sedikit kehidupan mereka di sebuah rumah asri dengan halaman rumput luas di kawasan tenang Jakarta Selatan. Rumah itu bukanlah istana megah bertingkat yang penuh tangga marmer licin, melainkan sebuah rumah 1 lantai yang didesain khusus dengan lantai landai agar ramah untuk kursi roda. Ini adalah rumah impian yang dibeli Dava murni dari hasil keringat usahanya sendiri merintis bisnis logistik, demi memuliakan ayahnya, Pak Ruslan, agar bisa bergerak bebas menikmati masa tua. Di teras rumah yang sejuk, Bu Asih tampak sedang menikmati teh hangat. Wajah pucat pasi akibat anemia parah yang dulu menghantuinya kini telah sirna, berganti dengan rona merah alami pipi yang sehat dan segar. Perawatan medis rutin dan asupan gizi yang terjamin membuat beliau terlihat jauh lebih muda dan bugar. Di sebelahnya, duduk Rara yang kini sudah bukan lagi anak SMA berseragam putih abu-abu. Ia telah tumbuh menjadi mahasiswi kedokteran yang cerdas. Rara sedang sibuk memamerkan nilai indeks prestasi kumulatifnya yang sempurna kepada Pak Ruslan, membuktikan bahwa roda nasib keluarga mereka benar-benar telah berputar ke atas berkat kerja keras dan doa. Namun, pemandangan paling indah justru ada di tengah taman. Terdengar suara tawarnya seorang bocah perempuan berusia 2 tahun yang sedang berlari tertatih-tatih mengejar kupu-kupu. Namanya Aira, putri kecil buah cinta Dava dan Devita. Gadis kecil itu mewarisi mata teduh milik ayahnya dan senyum manis milik ibunya. "Papa, Mama, lihat!" teriak Aira riang sambil menunjuk kupu-kupu yang terbang rendah. Dava yang sedang memotong rumput dan Devita yang sedang menyiram bunga mawar, serentak menoleh. Dava segera mematikan mesin pemotong rumput, lalu dengan sigap menangkap tubuh mungil putrinya itu, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara hingga Aira terkikik geli. Devita berjalan mendekat, memeluk mereka berdua dari samping, lalu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya yang berkeringat namun wangi aroma kebahagiaan. Devita menatap wajah Dava,
lalu beralih menatap rumah mereka yang penuh cinta. Ia tersadar, dulu ia mati-matian mencari kebahagiaan di puncak gedung pencakar langit dan tumpukan harta. Namun ternyata kebahagiaan sejati itu justru ia temukan di jok belakang mobilnya sendiri, pada sosok sopir sederhana yang kini menjadi raja di hatinya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting, sahabat Ken Arok Productions. Bahwa kemewahan terbesar dalam hidup bukanlah tentang seberapa mahal mobil yang kita kendarai, melainkan siapa sosok setia yang menemani kita melewati jalanan kehidupan yang berliku, baik saat jalan itu mulus maupun saat penuh lubang. Terkadang, jodoh dan rezeki terbaik dibungkus dengan kemasan yang sederhana, menunggu untuk kita buka dengan kunci ketulusan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif, Tuan Putri di jok belakang, hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang kalian. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah Dava dan Devita ini? Saya doakan semoga kita semua segera dipertemukan dengan cinta sejati dan kebahagiaan yang abadi. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.